Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal yang ke-5. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan bergiliran membacanya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Kedua, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Sampai di sini kita membaca kitab suci. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berkatilah jam ini, berkatilah pemikiran dan berkati pembahasan kami untuk bagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan kitab suci, mencerahkan dan memimpin pikiran dan hati kami masuk ke dalam kelimpahan kekayaan bijaksana Tuhan yang tidak terhingga di dalam firman Tuhan yang suci ini. Engkau sendiri bekerja di tengah-tengah kami, berkati kami, kuatkan iman kami, dan beri kepada kami juga keberanian untuk menerapkan semua firman yang kami dengar di dalam menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah berbicara tentang Yesus masuk ke dalam lapisan yang tertinggi di atas langit. Saudara-saudara, di dalam surga, maka Dia telah menemukan kepersatuannya dengan Tuhan Allah, mewakili manusia. Yesus Kristus seperti imam besar yang paling besar di dalam dunia ini. Waktu 1 tahun, hanya 1 kali dan hanya 1 orang, di dalam hanya 1 saat, yaitu masuk ke dalam tempat maha suci, yaitu tempat di mana Tuhan menyatakan perwujudan menyertai manusia di atas bumi ini. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana Kristus masuk dalam tempat yang paling suci, ini membuktikan Dia telah menjadi jaminan bagi iman kita, bahwa kita akan dipimpin, kita akan masuk berjumpa dengan Tuhan yang maha suci itu. Saudara-saudara, Dia yang sudah masuk ke dalam tempat yang maha suci, maha tinggi, adalah iman yang pernah mengerti segala kelemahan yang kita alami di dalam dunia itu. Itu sebab Dia telah menyediakan sesuatu takhta yang disebut takhta rahmat bagi kita pada waktu kita memerlukan pertolongan. Saudara-saudara, takhta rahmat itu bagi kita mempunyai arti double. Pertama, dosa kita sudah diselesaikan. Dan kedua, anugerah Tuhan boleh dengan leluasa diberikan kepada kita yang memerlunya. Saudara-saudara, yang disebut takhta rahmat itu adalah tempat yang menutupi peti perjanjian, yang di dalamnya mengisi 10 hukum yang menyatakan keadilan, kesucian dan kebajikan Tuhan Allah, sekaligus hukum dan kemarahan Tuhan terhadap dosa. Saudara-saudara, kedua loh batu yang mengisi 10 hukum, di mana tangan Tuhan sendiri telah mengukirnya, telah mencantumkannya di atas batu itu, menjadi dasar hukum seluruh dunia. Disimpan di dalam peti perjanjian itu. Dan ini menjadi sesuatu tuntutan, menjadi sesuatu dasar hukuman Tuhan kepada manusia yang sudah melanggar kesucian dan keadilan Tuhan Allah sendiri.
Saudara-saudara, tetapi peti perjanjian ini ditutup dengan sesuatu tutup yang dibikin. Di atasnya ada 2 malaikat kerubium. Kerubium adalah semacam sistem malaikat atau semacam malaikat yang jenisnya khusus melaksanakan keadilan dan penghakiman Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat ada 2 macam malaikat. Satu ada kerubium, satu ada serafim. Saudara-saudara, serafim berlainan dengan kerubium. Kerubium itu adalah yang melaksanakan kemarahan, keadilan dan penghakiman Tuhan Allah. Sedangkan serafim ada yang melayani di sekitar takhta Tuhan Allah sendiri, yang memberikan pujian, yang memberikan sujud, sembah, dan memberikan kehormatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang berada di tirai yang memisahkan tempat suci dan tempat maha suci itu adalah sesuatu bisikan daripada kerubium. Demikian yang berada di tempat peti perjanjian itu ada 2 kerubium yang sayapnya terbuka. Saudara-saudara, berarti mereka sedang melaksanakan, mereka sedang menjalankan kehendak Tuhan untuk menghakimi menurut keadilan Tuhan Allah akan dunia ini. Tetapi peti perjanjian ini sudah ditutup. Berarti ada sesuatu kuasa kemenangan sehingga kehakiman dan keadilan itu disimpan di dalam satu tempat, dan di sana ada sesuatu yang mengalir untuk menjadi berkat bagi manusia. Saudara-saudara, tutup itu disebut dengan 2 nama. Tutup penebusan, dan itu juga menjadi takhta rahmat. Di sini kita melihat 2 aspek. Aspek pertama, melalui Kristus yang sudah mati bagi kita, maka ada kekuatan untuk meniadakan, memulihkan kemarahan Tuhan, sehingga menghentikan penghukuman dan penghakiman itu kepada orang berdosa. Kedua, di situ dirubah, maka Tuhan yang marah kepada kita, Tuhan yang adil dan yang menghakimi dunia, sekarang memberikan berkat kepada kita, sehingga kita datang kepada Dia, kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan cinta kasih, kita mendapatkan rahmat dari Tuhan sendiri untuk menjadi pertolongan bagi kita pada waktu-waktu kita memerlukan. Nah, itulah ayat yang terakhir di pasal keempat. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Atau terjemahan lain, mari kita dengan berani, dengan leluasa menghampiri Tuhan menuju kepada takhta rahmat, dan di situ ada pertolongan bagi kita pada saat-saat kita memerlukannya. Saudara-saudara, Tuhan mengerti bahwa manusia perlu di dalam ujian, kesulitan diolah dan disucikan, dan Tuhan mengetahui pula perasaan-perasaan kita pada waktu kita berada di dalam ujian. Saudara-saudara, tidak ada satu orang yang boleh hidup eksam sama sekali kebal dan tidak perlu diuji, dilatih, dan kesulitan itu tiba. Saudara-saudara, pada waktu engkau miskin, engkau kira orang kaya itu enak. Pada waktu engkau sudah kaya, baru engkau tahu orang kaya pun mempunyai kesusahan-kesusahan yang besar. Pada waktu engkau rakyat jelata, engkau kira engkau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mereka mempunyai hak istimewa, mereka begitu hormat dan mulia. Tetapi saudara-saudara, bukanlah demikian. Siapapun di dalam dunia mempunyai kesulitan yang besar, mempunyai cara diuji oleh Tuhan dengan metode-metode yang berlainan. Itu sebab waktu engkau melihat orang enak, orang lain lihat engkau juga enak. Engkau tidak pernah mengalami kesulitan, engkau belum pernah bisa merasakan apa yang berada di dalam kesulitan yang dialami itu. Itu semua mari kita bukan mengiri, bukan mengabaikan, tapi kita mempunyai perasaan simpatik kepada siapapun yang berada di dalam dunia. Karena yang disebut manusia, masing-masing mempunyai kesulitan tersendiri, mempunyai tangisan tersendiri, mempunyai pengeluhan tersendiri, mempunyai kebutuhan pertolongan tersendiri yang selalu tidak dimengerti oleh orang lain. Bahkan orang yang paling
dekat dengan kita pun tak mungkin dia mengerti seluruhnya. Saudara-saudara, tetapi Tuhan mengerti. Karena dia sendiri pernah menjadi manusia. Dia pernah diuji, pernah dicobai, pernah diberikan segala macam kesulitan-kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan Allah, dan juga diserahkan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk pergi ke padang belantara menerima pencobaan-pencobaan dari iblis. Alkitab mengatakan iblis setelah mencobai dia dengan 3 kali itu, maka sementara iblis meninggalkan Yesus Kristus. Apa artinya? Berarti dia akan kembali dan dia akan senantiasa terus-menerus memberikan pencobaan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, hidup kita adalah hidup yang tidak henti-henti. Kita menerima tantangan daripada dunia, tidak berhenti-henti. Kita menerima ujian daripada lingkungan, dan kita terus menerima pencobaan dari iblis. Itu sebab tidak ada satu saat boleh kita longgar atau kita kendor di dalam mengikut Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi seorang yang menang dengan berdasarkan kekuatan dan pengalaman atau pengetahuan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, kita sangat memerlukan seorang imam besar seperti Tuhan Yesus yang senantiasa memberi pertolongan, senantiasa berdoa syafaat bagi kita. Saudara-saudara, maka pada pasal kelima, penulis daripada Ibrani ini mulai memikirkan perbandingan Yesus dengan Harun, Yesus dengan imam-imam besar sepanjang sejarah yang diagungkan, yang dihormati oleh orang Israel. Saudara mungkin masih ingat pada fase pertama, dibandingkan Yesus dengan semua malaikat, lalu dibandingkan Yesus dengan Musa, lalu dibandingkan Yesus dengan Harun, lalu akan dibandingkan Yesus dengan Yosua. Saudara-saudara, ini semua adalah tokoh-tokoh yang paling dikagumi di dalam sejarah orang Israel. Mereka mengetahui bahwa Allah memakai malaikat dengan perantaraan roh itu memberikan Taurat kepada Musa. Maka mereka menjadi bangsa yang lebih superior dari bangsa yang lain. Tetapi saudara-saudara, penulis Ibrani mengatakan bukanlah demikian. Ada yang lebih tinggi daripada malaikat. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ada yang lebih tinggi dari Musa. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ada lebih tinggi dari imam-imam yang lain. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ada yang lebih tinggi daripada Yosua. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ada yang lebih tinggi daripada Harun. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ini semua menggugah supaya orang Ibrani tidak kehilangan fokus dan mereka tidak menyimpang dari sesuatu jalur yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya akhir-akhir ini memikirkan begitu gampang hidup kekristenan itu menyeleweng daripada satu garis besar yang Tuhan tetapkan. Iman kita selalu diluted, kita dialihkan sehingga kita tidak lagi berada di dalam fokus yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang seharusnya menjadi fokus iman kita? Tidak lain, tidak bukan, hanyalah satu, Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu sebab di Alkitab kita melihat Tuhan Allah selalu membawa kita kembali kepada fokus, kepada jalur yang tetap, kepada arus yang pokok, sehingga iman kita tidak menyimpang, iman kita tidak menyeleweng. Saudara-saudara, pada waktu Yesus menyatakan diri dengan Musa dan juga dengan Elias, di situ mereka langsung cabang, berkonsentrasi kepada 3 orang. Lalu Tuhan Allah berkata dengan awan, mari kita menutup. Sesudah itu Musa hilang dan juga Elias hilang. Hanya sisa Yesus satu orang yang mereka lihat. Dan di situ suara Tuhan berkata, inilah anakku yang kupilih, yang kusuka, dengarlah olehmu akan dia. Saudara-saudara, inilah cara Tuhan membawa gereja kembali kepada fokus. Saudara-saudara, jika orang Ibrani sudah mempunyai tradisi yang begitu beribu-ribu tahun, begitu banyak, dan mereka mempelajari tokoh-tokoh yang suci, yang agung, maka Abraham tokoh mereka, Musa tokoh mereka, Harun tokoh mereka, Yosua tokoh mereka, dan malaikat-malaikat sudah hak
keistimewaan bagi bangsa Israel sendiri. Maka satu persatu disingkirkan oleh penulis dari Ibrani ini, untuk mereka kembali melihat Yesus lebih superior daripada semua itu. Saudara-saudara, pasal 5 dikatakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Terjemahan lain sedikit berbeda. Saya minta saudara perhatikan. Di sini terjemahan lain adalah, sebab semua imam besar yang dipilih dari antara manusia adalah ditetapkan untuk melayani peristiwa Tuhan Allah bagi kebutuhan manusia. Nah, saudara-saudara, apakah arti yang berbeda di sini? Di sini berarti bahwa imam mengerjakan yang dibutuhkan oleh manusia. Di dalam hal apa? Mengenai peristiwa hubungan dengan Tuhan Allah. Jadi imam-imam besar itu mengerjakan hal agama, hal rohani, hal hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah bagi manusia yang sadar dia memerlukan itu. Nah, saudara-saudara, banyak orang di dunia tidak pernah sadar dia perlu membereskan relasinya dengan Tuhan Allah. Banyak orang cuma sadar dia perlu cari makan, dia perlu mendapatkan keuntungan, dia perlu hal-hal duniawi, tapi tidak sadar dia memerlukan membereskan relasi dan persoalan dia dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita telusuri semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, di belakangnya adalah unsur-unsur rohani yang belum beres. Jika kita melihat begitu banyak dilema, begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita temui di dalam masyarakat, sebenarnya di belakang itu ada peristiwa-peristiwa bagaimana kita menghadap kepada Tuhan Allah yang tidak beres. Problema bukan keuangan, problema bukan politik, problema bukan hal-hal di dalam pemerintahan, di dalam administrasi, di dalam organisasi, di dalam hal-hal finansial. Problema adalah jiwanya kepada Tuhan tidak beres. Saudara-saudara, kalimat ini kalau kita bicara sering, maka menjadi bosan. Sudah tahu, tetapi sudah tahu tetap tidak tahu. Karena kita tahu dari otak, kita bukan tahu dari hati. Orang kalau jiwanya relasi dengan Tuhan tidak beres, segala sesuatu tidak menjadi beres. Saudara-saudara, hikmat sejati dimulai daripada takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, manusia abad 21 akan menjunjung tinggi demokrasi, dan demokrasi akan ditunggangi oleh ambisi-ambisi liar, dan demokrasi akan menjadi sesuatu barbarianisme yang baru, di mana kekuatan orang yang mempunyai ambisi tersendiri bisa mengumpulkan sebagian orang yang lain untuk bersama-sama memakai suara, kami rakyat, kami bersuara. Dan suara itu bukan keluar daripada kesungguhan orang-orang tertentu, tetapi dikendalikan oleh ambisi orang yang jahat. Saudara-saudara, 100 tahun yang lalu seorang filosof dari Denmark yang bernama Søren Abi Kierkegaard, dia mengatakan yang disebut masa itu tidak ada. Yang disebut masa itu dikerahkan oleh salah satu orang yang berambisi tetapi tidak berani menampilkan diri, maka memakai masa menjadi topeng. Saudara-saudara, dia bilang masa itu seperti apa? Masa seperti anjing yang dipelihara oleh banyak orang, sehingga mereka hanya terima makanan dari siapa? Menjenggong musuh yang memberi makanan kepada dia. Nah, kalimat-kalimat dari Kierkegaard begitu tajam di buku filsafatnya. Saya pada waktu pertama kali membaca buku filsafat dari Kierkegaard kira-kira adalah 32 tahun yang lalu. Pada waktu saya baca daripada catatan harian, baca daripada buku-buku dan makalah-makalah yang ditulis oleh dia, saya kaget luar biasa. Dan dia mengatakan dunia ini tidak akan menyelesaikan masalah dunia ini karena semua sama adanya. Dia mengatakan, aku satu hari berjalan-jalan di kota Copenhagen. Copenhagen itu adalah ibu kota daripada kerajaan Denmark. Waktu dia jalan, mendadak melihat ada sekelompok orang yang mengejarkan 3 orang. Karena apa? Karena di persimpangan jalan ada 3 orang gede sekali, besar, spearnya besar, sedang memukul seorang yang kurus yang kecil.
3 orang pukul dia. Pada waktu orang yang kecil dipukul oleh 3 orang. Akhirnya banyak orang rasa ini 3 orang begitu besar, mana bisa memukul satu orang, bisa mati dong. Lalu banyak orang dipanggil, ayo mari kita kejar 3 orang ini. Karena 3 orang kurang ajar memukul satu orang yang kurus, yang kecil sekali. Lalu mereka semua mengejar. Waktu 3 orang yang memukul satu orang melihat massa datang semua, maka mereka lari. Sudah mereka lari, akhirnya 2 lolos, sisa 1 yang kena. Sudah kena semua pukul dia. Sudah pukul selesai, sudah bosan pergi semua. Sisanya 3 pukul 1. Nah, saudara nak ngerti di sini? Jadi orang 3 pukul 1. Apa sebab? Karena tadi orang itu 3 pukul 1. Nah, saudara-saudara, jadi Kierkegaard mengatakan ini banyak orang memukul 3 orang. Akhirnya pukulnya sudah sampai capek, pergi-pergi, sisa 3 pukul 1. 3 pukul 1 ini dengan semangat luar biasa karena menghajar dia. Lalu ditanya, kenapa kamu pukul dia? Karena dia tadi 3 pukul 1. Jadi 3 pukul 1 lalu diajar oleh 3 pukul 1 di antara 3. Ngerti? Saudara-saudara, inilah masyarakat. Lalu dia mengatakan, apakah inilah caranya manusia membereskan kesulitan daripada manusia? Begitu banyak orang yang disebut massa, itu sebenarnya tidak ada. Yang disebut massa, yang disebut rakyat, itu hanya budak-budak yang bisa dibeli dengan uang. Seperti anjing diberi makan, lalu gonggongnya itu menurut arah yang ditentukan oleh yang memberi makan kepada dia. Saudara-saudara, filosof-filosof yang mempunyai kecerdasan demikian, dia mulai meninggalkan Hegel, dia meninggalkan Kant, meninggalkan akan segala rasionalisme, meninggalkan segala sesuatu yang berada di Aufklärung, dan mereka menemukan sesuatu jiwa, hidup, dan hati yang lebih penting dari rasio, logika, dan alasan-alasan yang dibikin. Saudara-saudara sekalian, itulah menimbulkan kemungkinannya eksistensialisme di dalam abad ke-20. Nah, saudara-saudara, abad ke-20 merupakan satu abad campuran daripada logika dan hati sedang bergumul. Akhirnya manusia berusaha untuk dari hati menemukan harkat, menemukan harga, menemukan martabat manusia untuk melawan rasionalisme yang dipakai menjadi topeng untuk menutupi jiwa-jiwa yang tidak beres. Saudara-saudara sekalian, manusia perlu membereskan diri sebelum membereskan orang lain. Manusia perlu bereskan keluarga sendiri sebelum membereskan keluarga Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak orang mempunyai ide yang baik, mari kita mengatur dunia, mari kita mengatur orang lain. Sendirinya belum pernah diatur dengan baik. Sendirinya belum pernah ditemukan kesulitan-kesulitan dan apakah dasar yang menjadikan engkau gagal di dalam hidup beriman, beragama, bergaul, bersosial, beretika, dan yang lain-lain. Saudara-saudara, maka imam besar dipilih dari antara manusia supaya dia mengurus hal-hal antara manusia dengan Tuhan Allah bagi orang-orang yang memerlukan. Nah, saudara-saudara, di sini saya mau tanya, yang pilih siapa? Yang pilih Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah memilih berapa imam besar? Saudara perhatikan satu catatan. Semua istilah imam besar yang muncul di dalam seluruh kitab suci, khususnya Ibrani ini, adalah sangat menyatakan lambangnya untuk mewakili Kristus. Maka di dalam seluruh Ibrani, imam besar langsung dikaitkan dengan Yesus Kristus, anak Allah yang dipilih oleh Tuhan Allah menjadi imam besar satu-satunya yang sejati. Saudara-saudara, apa yang dilakukan imam besar? Menebus dosa umat. Saudara-saudara, jadi Bani Israel waktu keluar dari tanah Mesir, kira-kira jumlahnya adalah 600.000 laki-laki. Kalau 600.000 laki-laki, berarti paling sedikit ada 600.000 perempuan. Saudara-saudara, berarti kira-kira ada lagi 800.000 anak-anak. Sehingga orang yang keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa itu kira-kira 2 juta manusia. Ini adalah transmigran yang terbesar di dalam sejarah. Ini adalah migrasi yang jumlahnya paling banyak sepanjang umat manusia. Sekaligus 2 juta orang keluar dan dibawa
akhirnya menempuh jalan 40 tahun. Saudara-saudara, siapa yang bisa menghidupkan 2 juta manusia satu hari? Saudara-saudara, ayo ikut saya satu hari, 2 juta orang keluar. Hari itu untuk menyediakan makanan untuk 2 juta orang, 3 kali makan saja, engkau pasti bangkrut, saudara-saudara. Tetapi 40 tahun Musa mengeluarkan mereka. Oh, Raja Firaun tidak ada daya menghadapi Musa, karena orang Israel diperintahkan oleh Tuhan Allah keluar dari tanah Mesir. Mereka harus pergi ke padang belantara, dan di situ mereka boleh melayani aku, berbakti kepada aku dengan leluasa. Dan Musa dipanggil dengan tugas begitu berat, dia rela, dia masuk ke istana, dia keluarkan mereka, lalu mereka berada di padang belantara 40 tahun. Saudara-saudara, siapakah yang menghidupkan mereka? Tuhan Allah. Tuhan mengirim mana dari surga, roti surgawi, untuk mengisi kebutuhan mereka setiap hari. Dan akhirnya mengatakan, selama 40 tahun sepatu mereka tidak ada yang jebol. Selama 40 tahun pakaian mereka tidak pecah, karena kuasa Allah memelihara bangsa yang sulit, yang sedang transmigran daripada Mesir. Dan orang-orang Israel di tengah-tengah padang belantara, mereka selalu bersungut-sungut, selalu ngomel, sama seperti kekristenan kita pada sekarang. Sambil menikmati anugerah Tuhan, sambil tidak puas, sambil menerima berkat dari Tuhan, sambil kita kritik, sambil kita berada di dalam suasana yang begitu baik, sambil kita memberikan kritikan-kritikan, persungutan-sungutan kepada Tuhan Allah. Dan Musa adalah seorang pemimpin yang menelan, menelan semua sungutan-sungutan seperti itu, saudara-saudara. Dan di dalam keadaan berjalan keluar dari Mesir, Tuhan Allah memanggil satu orang menjadi imam besar, yaitu Harun, saudara-saudara. Harun adalah imam besar yang pertama bagi seluruh Bani Israel yang keluar dari Mesir, yang menuju ke tanah perjanjian. Dan sesudah itu hanya keturunan Harun yang boleh menjadi imam besar. Saudara-saudara, imam-imam dari Harun, di antara imam-imam dipilih satu orang menjadi imam besar. Imam besar itu hanya satu orang di dalam satu bangsa Israel ini. Hanya satu kali masuk ke dalam tempat suci, yaitu tanggal 10 bulan 7. Hanya satu tempat, yaitu di dalam tempat suci dan tempat maha suci, dia menembusi. Nah, saudara-saudara sekalian, imam besar ini adalah mengurus peristiwa manusia dengan Tuhan Allah menurut terjemahan yang lain. Dan ini suatu hal yang penting luar biasa. Tetapi bagaimana? Imam besar itu kalau sendiri tidak beres, hancurlah seluruhnya. Karena dia mau mengurus urusan orang lain, urusan sendiri tidak beres, bagaimana? Dan ini sebabnya terjadi satu hal yang sangat dahsyat daripada Tuhan Allah di dalam keluarga Harun. Pada waktu Harun melantik kedua anaknya menjadi imam, saudara-saudara, itu hari yang mulia luar biasa. Katakanlah kalau Stephen Tong mentabiskan anak saya menjadi pendeta, wah, ini satu hari yang mulia, bukan? Inilah pendeta kita, pendiri GRI, sekarang mentabiskan anaknya menjadi pendeta. Ini sama seperti Harun melantik kedua anaknya menjadi hamba Tuhan. Tetapi herannya, kedua anak ini tidak mengerti dan tidak sadar seriusnya pelayanan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya kira mulai dari Harun sampai sekarang banyak pendeta anaknya tidak beres. Saya berdoa di hadapan Tuhan, jangan-jangan anak saya tidak beres. Itu sebab saya ketat sekali mengajar anak saya lebih daripada mengajar orang lain. Saudara-saudara sekalian, setelah dilantik kedua anak Harun itu, mereka kira saya juga imam, saya sekarang sudah di bawah Harun, saya mempunyai hak istimewa. Sesudah itu mereka melayani Tuhan. Pertama kali melayani Tuhan, mereka melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, api untuk korban yang dipersembahkan oleh Tuhan Allah adalah api suci daripada mezbah. Tetapi mereka pakai api biasa untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya minta saudara semua memperhatikan kalimat di bawah ini. Barang siapa melayani Tuhan dengan api kedagingan,
Barang siapa melayani Tuhan dengan kehangatan kobarnya daripada jiwa semangat duniawi, saudara tidak akan diterima pelayanan. Kecuali pelayananmu berdasarkan api yang suci, api dari Roh Kudus, api yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Barulah persembahan itu diterima oleh Tuhan. Pada waktu kedua anak pakai api biasa melayani Tuhan, hari itu juga baru dilantik, langsung Tuhan turunkan api dari surga, membakar hangus kedua imam ini. Baru pakai jubah toga, baru dilantik, langsung mati bergelimpangan mayatnya di hadapan seluruh umat Israel. Saudara-saudara, kalau terjadi hal seperti ini di keluarga saya, yang saya melantik anak saya sendiri, lalu dia dimatikan di hadapan saya, berapa kesedihnya orang tua, bukan? Maka Harun seorang imam besar, tapi dia sendiri melihat bagaimana tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Waktu itu Harun sudah cukup tua. Waktu Musa dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, keluarkan Israel daripada tanah Mesir, Musa sudah umur 80, Harun umur 83. Jadi pada waktu Harun melantik kedua anaknya meneruskan dia, dua-duanya dibakar hangus oleh Tuhan. Dia mengetahui tak mungkin dia melahirkan anak lagi, tak mungkin dia mempunyai penerus lagi. Dan hanyalah anak yang lainnya masih ada yang bisa meneruskan. Inilah caranya Tuhan bekerja. Setiap kali permulaan sesuatu, Tuhan tidak ampun kerasnya. Saudara-saudara, masih ingat pertama kali Taurat diturunkan, 3.000 orang harus dibunuh. Pertama kali keturunan Harun dilantik, 2 imam besar harus dibunuh. Engkau bilang, mengapa Tuhan suka membunuh? Bukan. Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Our God is a consuming fire. Begitu banyak orang kira Tuhan penuh cinta kasih, tak apa-apa, sembarangan melayani, datang boleh, tidak datang boleh, sembarangan melayani dengan kegiatan, dengan pengalaman tanpa siap. Saudara-saudara, tidak bisa. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melayani Tuhan dengan konsisten, kita melayani Tuhan dengan kesucian, kita melayani Tuhan dengan rendah hati, kita melayani Tuhan dengan api dari surga, bukan api dari dunia. Saudara-saudara, selama 43 tahun saya menjadi hamba Tuhan, saya berani mengatakan tidak satu kali saya berani naik mimbar dengan sembarangan. Tidak satu kali saya berkhotbah dengan tidak bertanggung jawab. Tidak satu kali saya mengelabui pendengar dengan kalimat-kalimat yang ambigu dan yang mengacaukan. Tidak. Saya harus tegas. Meskipun saya bukan orang terlalu pintar, saya harus setia. Saya harus betul-betul mempelajari. Saya harus memikirkan dengan tuntas. Saya harus bertanggung jawab mengatakan kalimat itu. Saudara-saudara, Harun dipilih dari antara orang-orang biasa menjadi orang suci, menjadi imam besar untuk melayani umat manusia di dalam hal peristiwa hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Dan dia sadar, sayang sekali anaknya tidak sadar. Nah saudara-saudara, pasal 5 mengatakan imam besar yang dipilih dari antara manusia. Mereka dipilih untuk melayani hal-hal mengenai Tuhan bagi manusia. Dan di sini dikatakan mereka bukan hanya menebus dosa manusia lain, juga mereka harus mempersembahkan korban untuk menebus dosa sendiri. Yang dicatat di sini. Jadi di sini tidak ada satu orang terkecuali. Jangan kira pendeta itu tidak ada kesulitan, tidak ada kesalahan, dan dia boleh sewenang-wenang. Tidak. Dia harus mengikuti peraturan. Dia harus menebus dosa sendiri dengan memberikan persembahan korban seperti apa yang ditulis dalam kitab suci. Baru dia boleh menebus dosa daripada Israel, bani yang dipilih oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, no exemption. Tidak ada beda, tidak ada hak istimewa. Kristus sendiri sebagai anak pun tidak ada kecualinya. Saudara-saudara, berkali-kali saya berkata, kegagalan daripada pemimpin-pemimpin di dunia, baik politik maupun gereja, baik sosial maupun agama, adalah mereka memakai hak istimewa untuk mengampuni diri sendiri, sehingga tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan
akhirnya merusak diri dan merusak masyarakat yang dipimpin oleh mereka. Saudara-saudara sekalian, dan yang paling cilaka, pada zaman Yesus hidup di dalam dunia, saudara-saudara, terjadi keadaan nepotisme yang paling fatal. Karena apa? Di dalam Lukas pasal 3 dicatat, pada zaman Yesus berada di dunia, ada 2 imam besar. Sebenarnya imam besar hanya boleh 1, tidak boleh 2. Satu zaman 1. Kalau dia mati, baru angkat yang lain menggantinya. Saudara-saudara, mengapa bisa satu zaman 2 imam besar? Yang ini masih hidup, yang itu sudah imam besar. Dua imam besar. Ini melanggar peraturan. Karena apa? Pada waktu itu sudah tidak ada standar. Waktu itu tidak ada kriteria. Waktu itu sudah tidak pakai prinsip di dalam pelayanan. Saudara-saudara, yang menjadi raja Herodes, ini salah. Herodes bukan orang Israel. Bagaimana bisa orang Israel dipimpin oleh seorang raja yang bukan Israel? Karena apa? Karena Herodes tidak diangkat menurut peraturan Alkitab. Herodes diangkat paksa oleh kerajaan Kaisar Romawi. Saudara-saudara, siapakah dia? Dia bukan orang Israel. Siapakah dia? Dia orang keturunan Esau, keturunan Edom. Kalau dia keturunan Edom, berarti itu bangsa yang bermusuhan dengan bangsa Israel. Kenapakah bangsa yang bermusuhan dengan bangsa Israel boleh menjadi raja menguasai Israel? Karena Roma takut berontak daripada Israel, maka mereka menciptakan ketegangan antara diri kamu sendiri. Ini adalah politik, saudara-saudara. Bikin kamu bertarung sehingga kamu tidak ada kekuatan melawan saya. Kamu melawan diri sendiri di antara kamu sendiri. Ini politik. Maka Herodes mengetahui dia menjadi raja tidak sah, karena dia bukan orang Israel. Bukan saja bukan orang Israel, dia bukan di dalam keturunan yang sah. Di dalam orang Israel 12 suku, hanya 1 suku yang boleh menghasilkan raja. Suku apa? Sudah tidak tahu? Suku Jawa begitu. Hanya Jawa yang boleh menjadi raja begitu. Suku apa? Ketiga, anak ketiga daripada Yakub. Suku apa? Yehuda. Saudara-saudara, semua yang menjadi raja harus dari 1 suku, suku Yehuda. Semua yang jadi raja harus keturunan 1 orang. Siapa dia? Hanya 1 orang keturunannya menjadi raja. Siapa? Ya, saya harap ibu, bapak, anak kecil dari kecil dididik baik-baik. Kalau mungkin sebelum tidur cerita sedikit dengan Alkitab. Kalau dirimu sendiri tidak baca, tidak bisa. Kalau mungkin bawa mereka harus ke sekolah minggu. Dan pemuda-pemudi remaja-remaja lebih banyak membahas kitab suci daripada bahas-bahas hal-hal yang lain. Biar dari kecil dididik. Kalau tidak, di dalam 1 generasi iman kekristenan kita akan hancur. Saudara-saudara sekalian, suku Yehuda satu-satunya suku di antara 12 suku yang keturunannya boleh menjadi raja. Nah, hanya keturunan daripada 1 orang, ya Raja Daud, yang boleh menjadi raja. Ini ditetapkan. Pada waktu zaman Yesus, prinsipnya sudah tidak ada. Peraturannya tidak pakai lagi. Dan tradisi yang benar ditetapkan oleh Alkitab tidak ada. Pokoknya sekarang cocokkan dengan zaman lah. Kalau orang sekarang suka gini, yang sesuai aja. Zaman kan maju. Saudara-saudara, prinsip Tuhan tidak boleh dilanggar. Tradisi-tradisi yang ditetapkan oleh Tuhan dengan firman yang mempunyai rencana yang ditetapkan Tuhan tidak boleh dilanggar. Orang seperti dari Edom, Herodes, tidak berhak menjadi raja, tetapi sudah dijadikan raja. Lalu orang Israel memberontak. Baru mau berontak, Herodes pinter. Iya, dia mau berontak karena dia tidak setuju saya jadi raja. Caranya apa? Saya bikin bait Allah yang paling besar. Mereka akan berterima kasih kepada jasaku. Maka bangun gereja yang besar supaya kuat dia punya pemerintahan. Ini politik, saudara-saudara. Sekarang abad ke-20 terlalu banyak politikus-politikus yang memakai agama untuk menudungi akan segala kesalahan. Terjadi di dalam kitab, semua sudah ada. Saudara-saudara, di dalam politik yang tidak boleh raja menjadi raja. Di dalam agama yang tidak boleh menjadi imam besar menjadi imam besar. Siapakah? Alkitab mengatakan saat Yohanes Pembaptis menjadi pelopor daripada perjanjian baru yang berkhotbah, bertobatlah kamu
Karena kerajaan Allah sudah dekat. Saat itu Herodes menjadi raja, dan yang menjadi imam besar Anas, dan siapa lagi? Kayafas. Mengapa dua? Ini dicatat di dalam kitab suci. Seharusnya satu zaman hanya satu, dan satu ini satu-satunya, tidak bisa dua. Kenapa dua? Karena satunya mertua, satunya adalah menantunya. Jadi nepotisme. Saudara-saudara, kita hanya ketinggalan 2000 tahun. Anti nepotisme, KKN. 2000 tahun yang lalu sudah ada nepotisme yang dicatat di dalam kitab suci. Dan Kayafas dan Anas sama-sama menjadi imam besar, melanggar peraturan Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak peraturan yang dilanggar. Dan Alkitab mengatakan itu sebab sebenarnya imam besar bukan hanya menebus dosa Bani Israel. Imam besar harus terlebih dulu menebus dosa sendiri. Dan ayat kalimat ini akan muncul lebih jelas di pasal 6 dan dijelaskan di pasal 7. Tapi di ayat 5 hanya menyinggung satu kalimat. Mari kita membaca bersama-sama. Dari pasal 5 ayat 1 terus lagi sampai ayat kedua. Semua membaca bersama-sama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban bagi dosa. Ayat 2 keras membaca. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ketiga, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban bagi dosa, bukan saja bagi umat semua, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Begitu jelas Alkitab mengatakan, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, seorang pendeta berkata, waktu saya berkhotbah, tangan saya menuju kepada pendengarku, tetapi jari yang lebih banyak menuju kepada diriku sendiri. Lalu setiap kali dia mengatakan, saudara harus begini, harus begini, dia bukan lihat kedua yang ke depan, dia lihat ketiga yang ke sendiri. Saudara-saudara, harus mencintai, ya dirimu cintai. Harus suci, ya dirimu suci. Kalau seseorang tidak mengkoreksi diri, tidak memperhatikan diri, tidak menjalankan firman sendiri, lalu terus memerintah orang lain untuk mengerjakan, itu tidak mungkin. Bukan saja untuk umat, juga untuk dirinya sendiri. Memberikan persembahan, memberikan korban, minta pengampunan dosa, bukan hanya untuk umat, tapi juga hanya untuk dirinya sendiri. Ini ayat yang ketiga. Saudara-saudara, sesuai di sini dikatakan, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil itu untuk Allah dan untuk Allah, oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Nah, saudara-saudara, jadi tidak ada seseorang bisa memilih menerima kehormatan dengan ambisi sendiri. Saudara-saudara sekalian, ini hal yang penting sekali. Di dalam gereja juga demikian. Engkau mengatakan, saya mau menjadi majelis, saya ingin dihormati. Saudara-saudara, coba menyatakan diri engkau sah, mempunyai kelayakan menjadi majelis. Engkau mau dihormati, coba buktikan dulu engkau suka melayani. Engkau mau dimuliakan oleh orang lain, coba buktikan dulu engkau selalu memuliakan Tuhan Allah dengan rela dipermalukan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, karena ini bukan dipilih sendiri, ini ada pilihan dari Tuhan Allah. Allah menyatakan sesuatu, biarlah Allah yang menyatakan kehendaknya atas diri sendiri. Itu sebab Harun tidak dipilih sendiri. Saya mau tanya, kapan Harun dipilih? Kalau kita menanya kapan Musa dipilih, itu jelas. Musa itu mengembalakan domba-dombanya karena melarikan diri daripada pembunuhan Firaun. Maka dia menjadi 40 tahun berada di padang belantara. Padahal dia seorang yang terpelajar, yang paling intelektual, yang paling pintar pada zamannya. Kitab Kisah Para Rasul mengatakan di dalam segala hal dia sudah mempelajari semua ilmu di Mesir. Saudara, ini bukan kalimat kecil. Karena pada waktu itu bukan British Empire, bukan China, bukan Jepang, bukan Rusia, bukan Amerika yang menjadi satu kerajaan yang paling besar. Pada saat
Musa di dunia, seluruh dunia, kerajaan yang paling ngetop bukan Romawi, bukan Greka, tetapi Mesir. Dan saat itu terbukti Mesir zaman Musa sudah ada piramid yang kau lihat di Gaza yang berada di dalam Mesir sekarang. Yang kita lihat piramid ada yang sudah 4.000 tahun, ada yang 5.000 tahun. Musa hanya 3.500 tahun. Sehingga Musa sudah pernah melihat Gaza, piramid lain sama sekarang. Sekarang piramidnya sudah cuil-cuil, sudah mulai rusak. Tapi zaman Musa, batu marmer yang dipakai satu biji 2.500 kilo untuk menjadi itu piramida di Mesir. Dia melihat masih sangat bagus, sangat masih baru, saudara-saudara. Dan saat itu dia sudah mempelajari semua ilmu, segala pengetahuan Mesir, dia sudah mengerti. Bukan saja demikian, sejarah mencatat Mesir pernah dilanda oleh kebahayaan dari selatan. Akhirnya seorang jenderal yang diutus untuk menghancurkan tentara dari Ethiopia dan selatan, dan jenderal itu adalah Musa. Jadi Musa bukan seorang cendekiawan yang mengerti segala pengetahuan, seorang intelektual yang belajar segala ilmu. Musa juga seorang pahlawan, seorang militer yang luar biasa, kuat dan bijaksana adanya. Orang seperti ini, saudara-saudara, waktu dia 40 tahun tidak bisa berdaya apa-apa. Dia kalau pidatonya hebat, yang dengar cuma kambing. Setelah dia ngomong-ngomong, dijawab meh. Dia tidak bisa apa-apa, kan, saudara-saudara. Lalu bagaimana? Pada satu hari Musa mendapatkan panggilan Tuhan melalui sesuatu penglihatan yang luar biasa. Semak duri yang dibakar tetapi tidak rusak. Api itu begitu menyala, tapi semak durinya tidak menjadi kering dan tidak menghancur. Itu sebab dia tertarik dan dia maju ke depan. Waktu mau lihat apa yang terjadi, ada suara mengatakan, Musa, Musa, copotlah sepatumu, karena tempat yang kau berdiri adalah tempat yang kudus adanya. Qadesh, istilah kudus, Qadesh, itu pertama kali istilah itu dipakai dalam kitab suci pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan Allah. Kita semua mengetahui Musa dipanggil bagaimana, tetapi Harun dipanggil tidak ada catatan. Tapi di sini katakan Harun dipilih oleh Tuhan menjadi imam besar. Karena apa? Karena Musa menolak panggilan, maka Tuhan menambah satu panggilan, Harun, untuk membantu dia. Musa bagaimana menolak? Oh Musa, pergilah hadapi Firaun. Loh, justru aku melarikan dari Firaun 40 tahun yang lalu. Sekarang saya disuruh menghadap Firaun. Pergi, bicara sama dia. Let my people go. Biarlah umatku keluar dari Mesir. Wah, ini sulit. Karena umatmu yang berada Israel itu ada jutaan orang. Bagaimana bisa keluarkan jutaan orang? Tidak mungkin. Ini akan menjadikan satu heboh yang mengacaukan kerajaan. Karena Firaun sedang membangun istana, membangun piramid, membangun ini, membangun itu. Semua merupakan arsitektur yang terbesar di dalam sejarah, saudara-saudara. Dan mereka memerlukan kaum buruh yang murah, yang tidak usah dibayar. Budak-budak yang kerja siang malam setengah mati untuk membangun itu, tidak usah dibayar. Kalau 2 juta orang Israel dikeluarkan dari Mesir, bagaimana saya akan dihantam, dimatikan, dibunuh, dihukum oleh Firaun? Tuhan, saya tidak bisa. Saya tidak berfasih, tidak. Sebenarnya Musa berfasih. Menurut kitab suci, dia sangat berfasih dan dia sangat pandai bekerja. Jadi di dalam berpidato, di dalam beradministrasi, dia orang yang pintar sekali. Dan dia mengatakan, saya tidak fasih. Saya percaya 2 sebab. Mengapakah Musa mengatakan saya tidak berfasih? Sebab pertama, sudah 40 tahun tidak pakai. Saudara-saudara, engkau bagaimana pintar kalau sudah 40 tahun tidak pakai, akan jadi apa? Saudara-saudara, engkau lulus dari Inggris, lalu 40 tahun tidak pakai bahasa Inggris, lalu ngomong lagi, kaku betul, engkau pasti tidak berfasih. Aku tidak fasih. Pertama, sudah 40 tahun yang ngomong sama saya cuma kambing tok, cuma domba-domba ini, saya tidak fasih. Kedua, bicara lain boleh, bicara untuk mengeluarkan semua budak Israel di Mesir. Saya tidak mempunyai kemampuan berkata kepada Raja Firaun, saya pasti dibunuh oleh dia. Panggillah orang lain.
jangan panggil saya. Tuhan tidak menjawab, oh begini ya, saya ngerti. Kalau gini saya kasih kekuatan. Tuhan tidak jawab begini. Jawaban Tuhan adalah, hei Musa, siapa yang menciptakan mulutmu? Siapa yang menciptakan lidahmu? Kau berani bantah kepada aku. Saudara-saudara, waktu saya masih umur 17, saya menerima panggilan dari Tuhan. Dan Dr. Andrew G. dia khotbahnya mengatakan kalimat begini. Tuhan mau pakai engkau harus serahkan diri kepada dia. Jika engkau mengatakan, Tuhan, aku tidak ada fasilitas, aku tidak mampu, Tuhan akan mengatakan, bukankah aku yang menciptakan lidahmu? Bukankah aku yang menciptakan? Aku juga akan memberikan perkataan untuk lidahmu berkata-kata. Saya sangat tergerak, saudara-saudara. Tetapi Musa menolak. Akibatnya Tuhan berkata, kalau demikian, saya akan panggil Harun, kakakmu, mendampingi kamu pergi bertemu dengan Firaun. Nah, itulah panggilan Harun. Nah, saudara-saudara, sampai di buku Ibrani pasal 5 dikatakan Harun dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh keadaan ambisi sendiri. Itu sebab bagi siapa saja melayani Tuhan, dia bukan karena kemauan sendiri. Kehormatan pelayanan itu harus diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Musa dan Harun dipanggil, lalu mereka menjadi perantara di tengah Tuhan Allah yang tidak berdosa dengan umat manusia yang berdosa. Mereka melakukan peristiwa hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan mereka harus memberikan persembahan korban bagi umat dan juga bagi dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Yesus lain dengan Musa, Yesus lain dengan Harun. Maka di sini perbandingan itu mulai muncul bagaimana Yesus dipanggil. Nah, sekarang saya mau tanya, Yesus dipanggil menjadi imam besar. Yesus dilahirkan dalam suku apa? Saudara tahu nggak? Hah? Yesus dipanggil di dalam suku apa? Yehuda. Suku Yehuda melahirkan hanya mungkin menjadi apa? Raja. Oke. Jadi ini sudah menjadi kacau ya. Kalau kita mengatakan bahwa Herodes bukan dari suku Yehuda, tidak boleh menjadi raja. Sekarang Yesus dari suku Yehuda, Yesus tidak boleh menjadi imam dong. Karena imam harus daripada keturunan Lewi, di bawah bibit Harun. Hanya satu suku, yaitu Lewi. Imam besar hanya satu orang, yaitu Harun. Raja hanya satu suku, yaitu Yehuda. Di bawah satu orang, yaitu Daud. Begitu kan? Jadi semua raja adalah anak keturunan Daud yang berada di suku Yehuda. Semua imam besar adalah anak keturunan daripada Harun di dalam suku Lewi. Sekarang untuk menyelesaikan ini, saya percaya Tuhan memberikan bijaksana luar biasa. Keturunan Harun menjadi imam besar untuk Bani Israel. Ini kalimat penting. Sekali lagi, keturunan Harun menjadi imam besar bagi Bani Israel. Sekarang saya mau tanya, sebelum ada Bani Israel, ada imam besar? Sebelum ada Harun, manusia kalau berdosa bagaimana? Maka Tuhan sudah siapkan satu hal supaya orang Ibrani takluk kepada dia. Meskipun Yesus bukan suku Lewi, meskipun Yesus bukan keturunan Harun, maka dia menjadi imam besar yang lebih besar dan lebih penting daripada Harun. Apa sebab? Karena Harun itu hanya seorang manusia. Yesus adalah Allah menjadi manusia. Saudara masih ingat minggu lalu saya mengatakan anak Allah Yesus. Masih ingat? Mengapa Yesus depannya disebut anak Allah? Anak Allah Yesus. Anak Allah Yesus. Kenapa tidak langsung sebut Yesus Kristus, tapi disebut anak Allah Yesus? Di sini mau menyatakan keunikan status Kristus menjadi imam besar, karena di dalam diri dia ada sifat ilahi plus sifat manusia. Semua sifat ilahi
plus sifat manusia. Maka dari sinilah Ibrani menulis sesuatu menyadarkan orang-orang Ibrani yang lain bahwa Yesus lebih tinggi daripada Harun, saudara-saudara. Jadi kita mau melihat beberapa ayat yang diteruskan. Kita membaca dan kelima dan seterusnya. Semua 1, 2, 3. Dengan demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ayat ke-6, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut keturunan Harun. Menurut apa? Menurut apa? Menurut peraturan Melkisedek. Istilah peraturan di sini aslinya bukan peraturan. Aslinya adalah tingkatan. Ordo. Aslinya ada kelas. Menurut kelas Melkisedek. Bukan menurut kelas Harun. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Karena di sini kristologi menjadi jelas. Mengapa Kristus superior? Mengapa supremasi Kristus ditekankan terus-menerus dari fase pertama sampai akhir, saudara-saudara. Dari permulaan kita melihat yang lebih tinggi daripada malaikat. Ayat pasal kedua menjadi lebih rendah dari malaikat. Pasal ketiga lebih tinggi dari Musa, lalu lebih tinggi daripada Joshua. Sekarang lebih tinggi dari Harun. Karena apa? Harun bisa menjadi imam besar karena ditetapkan oleh Tuhan Allah. Demikian Kristus ditetapkan. Tetapi Harun adalah imam besar yang dipilih dari manusia. Yesus Kristus adalah imam besar yang dipilih di dalam surga. Nah, ini bedanya, saudara-saudara. Harun adalah manusia yang berdosa, yang waktu memberikan persembahan bukan hanya untuk umat, juga harus untuk diri sendiri. Tapi Yesus Kristus memberikan persembahan bagi umat, tidak perlu untuk diri sendiri. Karena apa? Karena dia tidak berdosa. Di sini disebut kelas yang berbeda. Nah, saudara-saudara, ini kalimat atau istilah ini selalu dipakai oleh orang yang mengerti. A class of its own, saudara-saudara. Kelasnya lain. Engkau bilang, pakai apa arlojimu? Psycho. Kalau dia citizen. Apalagi gas. Apalagi fosil. Apalagi, engkau bilang, oh tidak, saya pakai Patek Philippe. Patek Philippe, a class of its own. Tidak ada yang bisa banding dia. Rolex pun kalah sama dia. Karena dia mempunyai seluruh kelas tersendiri. Di dalam sejarah pernah menemukan sesuatu arloji, satu jam kantong yang di dalamnya lebih 1.500 parts menjadi satu. Semua kait satu dengan lain. Sampai 29 macam fungsi. Bisa tahu tahun apa, bulannya, Februari menjadi 29. Lalu dia jalan lagi 4 tahun 28 hari. Pada hari tahun keempat menjadi 29 lagi. Lalu bintang apa semua tercantum di dalamnya. Itu satu sekarang pernah dijual lebih $2.500.000 satu jam itu. A class of its own. Jangan banding, bagus kalau saya punya Seiko loh. Seiko itu apa? Yaitu kelas Seiko. Ya. Citizen, Seiko, itu apalagi Omega, tetap tidak bisa banding. Karena ini ada kelas tersendiri. Nah, di sini semua imam besar yang dibandingkan semua, penulis semua ada. Lain, Yesus seperti Patek Philippe di dalam jam. Ya. Dia kelasnya lain. Engkau mengatakan kita gini. Oh, semua itu manusia. Semua tergolong satu. Nah, yang satu ini adalah dari Tuhan Allah, dipilih oleh Allah, lain dari pilih manusia. Karena semua imam besar harus menebus dosa sendiri dulu sebelum menebus dosa untuk umat. Yesus perlu tidak? Tidak perlu. Karena apa? Dia kelasnya bukan kelas Harun. Kelas apa? Kelas Melkisedek. Nah, sekarang kita mau memikirkan, apa sih Melkisedek ini? Apakah kelasnya? Saudara-saudara, Melkisedek adalah satu orang misterius, dengar ya. Karena dari pasal 6 akan muncul, pasal 7 akan memuncul lagi akibatnya dan mengerti Melkisedek. Ini menjadi salah satu tema yang paling penting di seluruh buku Ibrani, yaitu Mystery of Melkisedek. Sekarang digali dan dipaparkan. Saudara-saudara, Melkisedek itu hidupnya di zaman apa? Zaman Abraham.
Nah saudara-saudara, waktu Abraham hidup di dunia, Abraham itu kan bapak iman kan? Betul tidak? Bapak iman Abraham itu adalah lebih tinggi dari semua agama. Itulah sebab baik orang Yahudi kagum terhadap Abraham, orang Kristen kagum terhadap Abraham. Jadi di dunia ini paling sedikit orang Kristen hampir 20 miliar, saudara-saudara. Lalu ada orang Yahudi kira-kira tidak sampai 35 juta di seluruh dunia. Meskipun agama Yahudi penduduknya sedikit sekali, tapi yang bangsa yang mendapat Nobel Prize yang terbanyak daripada bangsa Yahudi, yang mempunyai pengaruh baik di dalam musik dan kebudayaan dan filsafat paling besar, salah satu bangsa Yahudi. Ini semua mengagum dan mengagung-agungkan Abraham, saudara-saudara. Jadi Abraham dianggap paling top, melebihi semua orang. Abraham dihormati, diagungkan oleh semua agama. Tapi Abraham sendiri bagaimana? Abraham hebat kan? Tapi kalau Abraham sendiri kebaktiannya di mana? Hah? Abraham sendiri mesti berbakti kepada Tuhan bagaimana? Abraham sendiri mesti memberikan persembahan kepada siapa? Nah, di sini. Jadi penulis Ibrani ini luar biasa cerdasnya, karena dia terus meloncat. Bikin orang Ibrani baru mengetahui apa yang mereka bangga semua sekunder. Karena apa yang mereka belum sadar, itu yang supreme, itu yang primer, yang mereka tidak sadar. Maka Abraham adalah orang yang paling top di dalam agama orang Yahudi. Musa paling top di orang Yahudi. Bang Ibrani membanggakan Abraham dan Musa lebih pada semua. Ketiga adalah Daud. Saudara-saudara, Abraham, Musa, Daud. Abraham, Musa, Daud, ini tiga orang paling penting. Abraham adalah sesuatu yang beriman kepada Allah. Musa adalah memberikan Taurat dari Allah. Daud adalah membentuk Bani Israel menjadi satu kerajaan yang mulia dan hormat, yang sangat tidak bisa dilawan pada zamannya. Saudara-saudara, ketiga ini top. Tetapi Ibrani mengatakan, jangan lupa ya, Abraham itu sendiri memberikan persembahan kepada Melkisedek. Jadi Melkisedek yang lebih tinggi dari Abraham. Nah, perhatikan saudara-saudara, waktu Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek, berarti Melkisedek yang menjadi pengantara di tengah-tengah Tuhan Allah dan Abraham, sehingga Harun menjadi imam besar di tengah-tengah Tuhan Allah dan Bani Israel. Bani Israel belum ada pada waktu Abraham memberikan persembahan. Nah, di sini satu loncatan iman yang luar biasa pentingnya, saudara-saudara sekalian. Maka Melkisedek adalah siapakah? Orang Israel tidak tahu. Sepanjang sejarah mereka cuma tahu ada seorang tua sekali yang bersifat misterius sekali, sehingga tidak ada orang tahu dia dari mana. Tapi orang itu betul-betul harus dihormati, karena nenek moyang kita Abraham pun harus menyembah suci kepada Tuhan melalui sesuatu imam yang namanya Melkisedek. Nah, saudara-saudara, Melkisedek disebut sebagai Raja Salem. Nah, istilah Salem, istilah Shalom, istilah Assalamualaikum, itu Salem, Shalom, Salam, artinya apa? Sejahtera. Saudara-saudara, jadi Salem, Raja Salem, Raja Sejahtera, Raja Sentosa, Raja Perdamaian. Ini artinya daripada Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Melkisedek berada di Salem, tempat Salem. Dia Raja Salem. Dia berada di tempat pada zaman kuno, di mana Abraham kalau ketemu sama dia, sembah sujud di hadapan dia, berlutut di hadapan Melkisedek. Saudara-saudara, maka penulis mengatakan Kristus menjadi imam besar bukan menurut peraturan Harun. Engkau jangan celah. Siapa Yesus? Orang Galili. Di antara Galili tidak pernah ada orang menghasilkan nabi apa. Coba cari. Yesus bukan Galili. Engkau bilang, siapa Yesus? Keturunan daripada suku Yehuda. Bagaimana bisa menjadi keturunan daripada Harun? Tak mungkin. Menurut peraturan daripada Musa sebelum dia mati mengulangi lagi, itu menjadi buku ulangan. Kalau seorang papanya suku Yehuda, mamanya suku Lewi,
dia dihitung suku apa? Kalau Jawa nikah sama Sunda, anaknya apa? Jada. Kalau Batak ketemu sama Manado, jadi Bado, begitu. Apakah kalau papanya Yehuda, mamanya Lewi, anaknya menjadi separuh Yehuda, separuh Lewi? Namanya tidak bisa. Dia tetap harus di dalam suku Yehuda, kalau memang papanya Yehuda. Nah, saudara-saudara, kalau perempuan menikah sampai suku yang lain bagaimana? Itu peraturan semua ada. Jadi tidak ada kemungkinan di mana orang daripada suku Yehuda menjadi imam. Juga tidak ada kemungkinan orang suku daripada Lewi menjadi raja. Sehingga keketatan itu membuat mati. Tak mungkin seorang merangkap dua. Tapi heran sekali, di dalam buku Nabi Zakaria muncul satu kalimat, di antara raja dan imam dia memperdamaikan semua. Di dalam dua jabatan dia menyukseskan Salem. Nah, ini mengingat kembali kepada Salem, Raja Salem yang mengerjakan perdamaian. Tapi di dalam kedua jabatan, yaitu sebagai raja sekaligus sebagai imam. Nah, saudara-saudara, maka orang tidak ngerti, ini terlalu dalam. Karena Melkisedek sudah tidak dimengerti. Apalagi Zakaria mengatakan ada seseorang yang sekaligus dia ada raja, sekaligus dia ada imam. Dan di antara kedua jabatan ini dia akan mengenapi, menyempurnakan tentang kesejahteraan Salem itu. Saudara-saudara, maka satu-satunya yang bisa kita membuka rahasia dan mengerti misteri itu adalah buku Ibrani. Saudara-saudara, setiap kitab mempunyai keunikan, setiap pasal mempunyai kedudukannya, setiap ayat-ayat yang sangat unik harus kita pikir dengan baik, karena ini menyangkut pengertian seluruh kitab suci. Raja Salem, siapakah Melkisedek? Saudara-saudara, menurut peraturan tidak orang bisa tahu, menurut tradisi mereka hanya bisa tebak. Dan saudara-saudara, herannya di dalam buku tradisi Mishnah dari orang Israel ada yang mengatakan Melkisedek itu adalah Syam, anak daripada Nabi Nuh. Saudara-saudara, mungkin tidak? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena waktu engkau hitung umur mereka, kalau teliti Nuh sampai umur berapa, maka air bah turun. Sesudah air bah dia masih umur berapa, lalu dia mati. Sebelum dia mati lahirkan anak siapa? Umur berapa anak itu melahirkan anak? Anak terus sampai Abraham. Saudara tahu tidak? Dari Nuh sampai Abraham itu adalah 11 generasi menurut Lukas pasal 3. Tetapi kalau menurut Kejadian itu 10 generasi. Nah, bayangkan ya, orang sekarang umur 25 sudah mau menikah, ada umur 30 baru nikah. Orang dulu itu ada yang sampai 40-50 tahun baru menikah. Dan di dalam zamannya Nuh itu ada yang sudah ratusan tahun baru melahirkan anak. Sehingga pada waktu zaman Nuh itu sampai pada zamannya Abraham, saudara-saudara, ratusan tahun adanya. Dan herannya, saudara-saudara, waktu Abraham hidup di dunia, saudara hitung sendiri di rumah ya, Sam belum mati. Jadi saya bilang ada kemungkinan di dalam 10 generasi itu, jadi Abraham sudah umur kira-kira 100, saudara-saudara, ketemu dengan seorang imam besar namanya Melkisedek, umurnya ratusan, saudara-saudara. Jadi Abraham kalau lihat kata saya orang tua ya, kelihatan dia belum tua, karena dia ratusan tahun, 10 generasi lebih tua dari dia. Saya tidak berarti Melkisedek itu Syam, saya tidak berarti ya. Tapi mungkin karena waktu Abraham perang menang ketemu Melkisedek, waktu itu Syam belum mati. Tetapi tidak ada orang bisa tanya dia, karena dia terlalu tua dan terlalu serius, sehingga tidak ada orang tahu dia dari mana. Maka Ibrani mengatakan menurut akan Kejadian, Melkisedek mempunyai keunikan 4. Pertama, tidak tahu asalnya. Kedua, tidak tahu akhirnya. Ketiga, tidak ada bapaknya. Keempat, tidak ada ibunya. Semua 1, 2, 3. Tidak tahu asalnya, tidak tahu akhirnya, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Loh, orang apa ini ya, saudara-saudara?
Ini menurut Israel tidak boleh. Karena apa? Itu di Timur Tengah, kebudayaan ketat. Yang paling penting, kamu dilahirkan oleh siapa? Mamamu mana? Papamu siapa? Papamu dilahirkan oleh siapa? Papanya papa dilahirkan oleh siapa? Papanya papa dilahirkan oleh siapa? Kalau engkau bisa telusur, baru engkau mempunyai kedudukan di dalam masyarakat di Timur Tengah. Sampai sekarang. Jadi orang Arab itu penting bin. Yang disebut bin itu bukan jubin ya. Yang disebut bin itu anak dari siapa. Ditelusuri. Nah orang Tionghoa juga begitu. Itu sebab kebudayaan yang tinggi mementingkan tradisi. Kebudayaan yang dangkal membuang tradisi. Jadi orang Arab sama seperti orang Israel harus catat papanya, anaknya, cucunya, cicitnya, ininya, itunya terus sampai anak-anak yang dilahirkan di keluargamu mempunyai kebanggaan. Saya bukan mendadak lari dari tempat lain terus hidup di sini. Saya mempunyai akar sejauh mungkin. Makin lama makin jauh makin hebat. Nah saudara-saudara, itu sebab di dalam catatan pasal 3 daripada Lukas, apa yang terjadi? Telusurnya Yesus sampai Adam, betul nggak? Saudara baca sendiri. Itu Lukas terus. Yesus dilahirkan oleh Maria dari siapa? Akhirnya terus sampai akhirnya siapa? Sampai Adam. Berarti bertanggung jawab akarnya sampai pertama. Tidak main-main. Nah ini suatu kebanggaan dari kebudayaan Timur Tengah yang mempengaruhi Israel, mempengaruhi Arab, mempengaruhi akan semua Timur Tengah sampai sekarang. Dan di sini dikatakan Yesus menjadi imam besar bukan menurut peraturan Harun, tapi menurut peraturan apa? Melkisedek. Melkisedek tidak ada papa semua, tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kenapa? Karena waktu mau tanya sama dia sudah tua sekali. Dan karena seriusnya menghormati, tidak ada orang tahu dia dari mana. Papanya siapa? Tidak ada silsilahnya. Satu-satunya yang tidak ada silsilah tapi dihormati luar biasa oleh seluruh bangsa Israel, yaitu Melkisedek, yang misterius. Dan di dalam hal ini sama Yesus sama enggak? Sama. Kenapa? Yesus tidak ada awalnya. Karena apa? Dia Tuhan Allah. Yesus tidak ada akhirnya. Dia bangkit untuk selama-lamanya. Yesus tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena Maria adalah anak darah yang melahirkan. Maka Yesus tidak ada apa-apa. Yesus tidak ada mama. Karena apa? Karena Tuhan Allah memperanakan dia bukan melalui pernikahan. Nah saudara-saudara, di sini rahasia kristologi terungkap. Dan satu-satunya yang mempunyai kemungkinan dijadikan imam besar menurut kelas, menurut satu peraturan, menurut satu status yang berbeda. A class of his own. Christ is a high priest. Because no beginning, no ending, no father, no mother. Why no father? His humanity, no father. Why no mother? His deity, no mother. Why no beginning? Because he is God. Why no ending? Because he has been resurrected forever and ever. Sifat ilahi Kristus tidak perlu ibu. Sifat kemanusiaan Kristus tidak perlu ayah. Sifat ilahi Kristus tidak perlu permulaan. Kebangkitan Kristus mengakibatkan tidak ada akhirnya. Di dalam keadaan demikian, aku memanggil engkau menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun. Hei Israel, Kristus lebih tinggi daripada Harun. Apakah engkau sudah memiliki imam besar seperti ini? Yang lain berdosa. Imam besar yang lain harus menebus dosa diri sendiri sebelum menebus dosa umat. Yesus tidak. Dia adalah imam sesungguhnya yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Mari kita berdiri, kita membaca beberapa ayat ini sekali lagi. Pasal 5 dari pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Semua membaca 1, 2, 3. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa
bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi diri sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mempunyai imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang demikian mulia, lebih tinggi dari Harun, lebih tinggi dari semua imam besar yang lain. Dia dijadikan imam besar menurut kelas, tingkatan, status Melkisedek untuk selama-lamanya. Sehingga imam yang selama-lamanya boleh menolong kita untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan segala beban, segala kesulitan dan dosa kita kepada Kristus yang adalah imam besar. Sekarang juga semua buka suara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kepadamu. Kami berterima kasih melalui penguraian firman-Mu. Iman dan pengertian kami tentang firman dan kebenaran Tuhan dipertebal dan diberikan arah. Kami berterima kasih Engkau mengerti segala kesusahan kami, karena Engkau adalah yang dijadikan imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun. Kami berterima kasih karena Engkau sendiri memberikan kekuatan kepada kami, mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami beriman, kami berpengertian kebenaran dengan sesungguhnya. Dengar doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.